Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya diberi kesempatan untuk merecord video pembelajaran kali ini. Jadi di sini saya akan membawakan tentang teks cerita ulang. Ini adalah tugas literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Zulhafiz, SPD MPD. Jadi, teks cerita ulang itu adalah teks yang menceritakan tentang cerita masa lalu yang dibuat untuk menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian di masa lalu dengan membuat susunannya secara kronologi, tersusun secara kronologis. Nah, tujuannya adalah untuk memberi informasi atau menghibur pembaca. Contoh dari teks cerita ulang atau recount teks ini adalah cerita sejarah, biografi, lalu fabel, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks cerita ulang. Yang pertama, ada menceritakan tentang seorang tokoh atau terfokus pada suatu objek tertentu. Nah, contohnya itu biografi. Biografi dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Contohnya seperti itu. Jadi teks itu menceritakan tentang kehidupan Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian yang kedua adalah menceritakan tentang kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Contohnya seperti ini. Kemarin saya liburan dengan keluarga ke Sumbar. Contohnya seperti itu. Kemudian ada menceritakan waktu, tempat, kejadian, serta bersifat faktual dan imajinatif. Nah, contohnya di sini ada tentang waktu. Seperti pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin, kami dan sekeluarga merayakan hari kemerdekaan di rumah saja karena pandemi. Contohnya seperti itu. Kemudian ada menceritakan tentang peristiwa di masa lalu yang disusun secara kronologis dengan banyak pilihan kata sesuai urutan kejadian dan memaparkan kesan kesimpulan di akhir paragraf. Nah, kronologis yang sesuai urutan ini contohnya seperti ini. Pada hari ini kami akan pergi makan ke rumah makan yang ini. Kemudian setelah itu kami pergi ke sini. Seperti itu contohnya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis teks cerita ulang atau jenis-jenis recount text. Yang pertama, cerita ulang pribadi. Nah, cerita ulang pribadi ini adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan si penulis. Contohnya itu yang gunanya untuk membangun keakraban antara penulis dengan pembaca. Seperti kita menulis buku diari atau kita menulis surat pribadi kepada teman atau kepada siapa gitu. Nah, kemudian ada lagi percakapan tertulis, misalnya seperti kita berkirim pesan atau kita seperti apa dengan teman kita, cara berkomunikasi secara tertulis itu juga termasuk teks cerita ulang pribadi. Ciri-ciri teks cerita ulang pribadi yang pertama adalah ditulis secara subjektif, yang kedua berupa pengalaman personal penulis, pengalaman kita sendiri, dan yang ketiga itu menggunakan kata ganti orang pertama menjadi aku, saya, atau kami, kemudian menggunakan kata ganti orang ketiga sebagai dia dan mereka. Lalu yang kedua, cerita ulang fakta. Nah, teks cerita ini adalah teks cerita di mana memuat
suatu peristiwa berdasarkan kenyataan atau faktanya. Contohnya biografi, autobiografi, lalu cerita sejarah, kemudian laporan penelitian ilmiah juga termasuk. Nah, ciri-ciri dari teks cerita ulang fakta ini, yang pertama, penulisan waktu dilakukan secara detail untuk memudahkan pembaca memahami urutan peristiwa. Nah, jadi penulisan waktu ini ditulis secara detail. Misalnya saat kita menulis autobiografi, saya lahir pada tanggal 22 September 2002, contohnya seperti itu. Ibu saya lahir pada tanggal 6 Mei 1981, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga, agar cerita ulang dapat diketahui dari hal, aktivitas, dan kejadian. Berarti ini benar-benar fakta. Jadi kita harus memuat fakta untuk menulis teks cerita ini. Lalu ada yang ketiga, itu cerita ulang imajinatif. Teks cerita ulang imajinatif ini diciptakan memuat hal yang mengalir dari imajinasi kita. Contohnya itu cerpen dan novel. Nah, itu dia contohnya. Ciri-cirinya memakai gaya bahasa yang tertentu. Misalnya kalau novel ini kan kadang ada yang bahasa baku atau bahasa non baku yang menurut kita bahasanya menarik perhatian pembaca. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman imajinatif. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, nah itu yang kita sajikan. Kemudian struktur teks cerita ulang itu yang pertama adalah judul. Judul merupakan struktur teks cerita ulang yang harus menggambarkan keseluruhan dari cerita. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi yang memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga ada peristiwa atau kejadian. Itu berupa rekaman kejadian yang terjadi dan benar-benar terjadi yang disampaikan dalam urutan kronologis. Seperti pada hari ini saya gini. Lalu kemudian di hari berikutnya saya kesini. Misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada reorientasi. Reorientasi merupakan pengulangan pengenalan yang ada pada orientasi. Pengulangan itu merangkum rentetan peristiwa yang diceritakan. Kemudian yang kelima itu penutup. Merupakan struktur teks cerita ulang yang menjelaskan kesimpulan dari seluruh cerita yang kita sajikan. Kemudian ada kaidah-kaidah kebahasaan teks cerita ulang atau kaidah-kaidah kebahasaan recount text. Yang pertama adalah kaidah kebahasaan teks cerita ulang ini dengan adanya penggunaan konjungsi subordinatif dan verba tingkah laku. Yang kedua ada penjelasan tentang penggunaan konjungsi subordinatif dan verba tingkah laku. Kemudian memakai kata yang menunjukkan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Lalu ada juga verba tingkah laku, yaitu verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal. Contohnya bukan sikap mental yang tak tampak. Maksudnya verba tingkah laku ini dia menggunakan baju yang acak-acakan, rambut yang berantakan, seperti itu. Kemudian keterangan waktu lampau, yaitu kata keterangan waktu yang menyatakan waktu lampau. Contohnya kemarin, lalu pernah, biasanya, terus sesudah, sebelum, pagi-pagi kemarin, siang-siang kemarin, seperti itu. Berarti itu kan sudah lampau. Dan yang terakhir, menggunakan kata yang menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.